Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pengarahan terkait pelaksanaan praktikum acara titrasi asam basah seperti itu. Nah, nanti saya akan membagikan modul. Kemudian ada satu video yang harus kalian tonton terkait tutorial pelaksanaan praktikum titrasi asam basah. Karena sekarang pelaksanaan praktikumnya masih online, jadi tugas kalian adalah yang pertama menonton video pengarahan yang saya share ini. Yang kedua, kalian pelajari modulnya. Dan yang terakhir, kalian bisa menonton video tutorial yang saya share di Spada. Setelah menonton videonya, kalian bisa menulis atau menyusun laporan berdasarkan instruksi yang sudah disampaikan baik oleh dosen maupun oleh asisten praktikum. Seperti itu ya. Baik, akan saya sampaikan untuk pelaksanaan praktikumnya. Secara garis besar sudah saya beri penjelasan untuk tahapan pelaksanaan praktikumnya. Di sini yang saya share adalah modul untuk praktikum titrasi asam basah yang berisi tentang teori, kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan contoh dengan menggunakan titrasi asam basah. Di sini di poin C ada alat dan bahan yang akan digunakan yang ada di video nanti. Nah, di sini bahannya adalah larutan asam X sebanyak 25 ml sebagai larutan contoh, dan yang sebagai larutan standar adalah larutan NaOH 0,1 molar. Dan yang terakhir ada indikator PP atau fenolftalin. Di sini ada langkah kerja secara umum. Jadi ketika kalian di lab harusnya melakukan praktikum di laboratorium, rangkaian inilah yang kalian lakukan. Namun karena kalian ini praktikumnya secara online, jadi kalian hanya bisa melihat dan memahami step by step yang dilakukan ketika pelaksanaan kegiatan titrasi asam basah seperti itu. Ya, jadi nanti kalian pahami tahapan kerjanya dan bisa lebih detail ketika nanti kalian melihat videonya. Kemudian setelah itu di sini ada tabel hasil pengamatan. Ketika kalian melakukan praktikum secara langsung di laboratorium, maka nilai ini lah yang akan kalian cari. Nilai ini diperoleh dari selisih volume yang ada pada buret awal dengan volume yang ditunjukkan pada buret setelah dilakukan titrasi. Contohnya nih, di sini kan di percobaan pertama, titrasi pertama itu volume larutan standar yang digunakan adalah 12 mili. Artinya, dalam melakukan titrasi itu dibutuhkan sebanyak 12 mili larutan standar sehingga larutan contoh tadi bisa berubah warna menjadi pink. Jadi seperti jadi yang perlu kalian ingat di sini titrasinya dilakukan secara triplo atau 3 kali pengulangan. Sehingga ada 3 data nanti volumenya, kemudian kalian cari konsentrasinya menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2, kemudian nilai dari konsentrasi ini ketiga-tiganya kalian cari rata-rata dan standar deviasinya. Seperti itu. Nah,
karena di video itu tidak dicantumkan banyak berapa banyak larutan yang digunakan, sehingga di sini saya tuliskan volume untuk bisa kalian gunakan dalam perhitungan mencari konsentrasi larutan contoh, seperti itu. Nah, kemudian di sini nanti ada pembahasan yang harus kalian jelaskan di bab hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah prinsip titrasi asam basa. Yang kedua, fungsi masing-masing alat dan bahan yang digunakan. Jadi, alat yang digunakan apa saja, fungsinya apa, dan bahannya, contohnya larutan asam, larutan basa, dan indikator, itu fungsinya apa. Yang ketiga, fungsi masing-masing perlakuan pada setiap tahapan prosedur. Jadi kan di sini ada prosedur tuh, ada tahapan kerja. Nanti di laporan di bab 3, kalian tidak menuliskan langkah kerjanya dalam bentuk poin, tapi dalam bentuk diagram alir. Setelah itu, kalian tentukan fungsinya apa sih, gitu kan. Jadi, memasukkan larutan standar ke dalam buret itu fungsinya untuk apa. Kemudian larutan contoh dimasukkan ke Erlenmeyer itu fungsinya untuk apa, dan seterusnya. Kemudian sumber kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi kalian bisa pahami kesalahan apa saja yang mungkin bisa terjadi pada saat dilakukan titrasi. Dan yang terakhir adalah analisis data hasil praktikum. Saya rasa seperti itu, nanti lebih detailnya ada di video, dan ketika ada yang belum dipahami, kalian bisa komen, nanti saya akan respon di kolom yang sama. Mungkin sekian dari saya, selamat berpraktikum, selamat belajar, tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.